warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Semoga pada pagi hari menjelang siang ini, kita semua diberikan kesehatan, kemudahan, dan keberkahan untuk memulai pembelajaran jarak jauh atau yang biasa disebut dengan PJJ pada kesempatan pada hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Maka silakan kepada anak-anak untuk berdoa sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing. Lalu ketika sudah berdoa, mari kita lanjut ke materinya, yaitu bab 2 bagian B, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, aturan dalam masyarakat itu memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Nah, dalam artian norma dalam masyarakat ini tuh terbentuk karena ada berbagai perbedaan individu. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan hidup yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, agar segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan atau ketidaktertiban dalam masyarakat, dibuatlah peraturan atau norma. Ya. Nah, terus apa sih fungsi dari norma itu sendiri? Nah, fungsi dari norma itu sendiri ada 3. Yang pertama itu ada pedoman dalam bertingkah laku. Nah, pedoman dalam bertingkah laku ini maksudnya norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Lalu yang kedua itu menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Lalu yang ketiga yaitu sistem pengendalian sosial. Artinya tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Seperti itu. Nah, Indonesia ini apakah masuk ke dalam negara hukum? Pertanyaan tersebut dapat terjawabkan dari penjelasan Undang-Undang Dasar. Nah, yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum adalah pasal 1 ayat 3 dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu diperkuat dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa sih negara hukum itu sendiri? Nah, negara hukum itu adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negaranya pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Nah, norma hukum ini juga nggak bisa ya berjalan sendiri untuk mencapai tujuan keadilannya, maka diperlukanlah alat-alat perlengkapan negara. Nah, ada apa aja sih? Yang pertama ada polisi yang berwenang, lalu ada jaksa, dan ada hakim. Fungsinya polisi itu sendiri yaitu untuk mencegah dan mengulangi aksi kejahatan dan gangguan, maka diperlukanlah aparat kepolisian. Nah, sedangkan untuk mewakili negara melakukan tuntutan terhadap pelaku kejahatan di sidang pengadilan itu dilakukan oleh aparat kejaksaan seperti jaksa dan hakim itu sendiri. Selanjutnya yaitu tentang fungsi norma hukum. Nah, fungsi norma hukum ini secara garis besar terdiri dari 4. Yang pertama ada fungsi hukum memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Lalu yang kedua, fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. Yang ketiga, fungsi hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Lalu yang terakhir atau yang keempat, fungsi hukum sebagai senjata dalam
konflik sosial. Nah, lalu apa sih nih kaitannya hukum dengan keadilan? Nah, untuk mewujudkan keadilan itu sendiri merupakan salah satu teori tertua dari tujuan hukum. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat tuh ungkapan yang berkenaan dengan keadilan. Seperti misalnya, hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit runtuh. Seperti itu. Jadi, hukum ini adalah cara untuk mendapatkan keadilan. Lalu keadilan itu apa sih? Keadilan berasal dari kata dasar adil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan, tidak berat sebelah atau sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Maka dapat disimpulkan bahwa keadilan ini menandaskan bahwa setiap manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, tetapi harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya. Jadi keadilan itu mengharuskan seseorang untuk memperoleh sesuatu yang menjadi haknya dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pelaksanaan keadilan berkaitan dengan kehidupan bersama di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, keadilan sendiri itu mempunyai nilai-nilai yang harus terwujud dalam kehidupan bersama. Misalnya, yang pertama ada keadilan distributif. Nah, keadilan distributif adalah suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan bagi dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Lalu yang kedua, keadilan legal. Keadilan legal adalah hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang ketiga yaitu keadilan komutatif. Keadilan komutatif adalah suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Menurut pandangan hukum, keadilan itu mengandung arti adanya jaminan negara terhadap anggota masyarakat untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hukum menjaga dan melindungi hak-hak anggota masyarakat agar tercipta keadilan. Di depan hukum juga tidak ada seorang pun warga negara yang diistimewakan. Jadi semua warga negara, baik pejabat negara, warga negara, dan orang asing wajib mentaati hukum. Nah, dengan demikian, norma hukum berlaku adil bagi semua warga negara. Lalu bagaimana nih dengan orang-orang yang sudah terlanjur melakukan tindak pidana? Nah, dalam hukum pidana ini ada dua jenis nih hukuman. Jadi, ketika ada orang yang melanggar, maka dia akan diberikan hukuman. Nah, menurut KUHP pasal 10 dibagi menjadi dua jenis hukuman. Yang pertama ada hukum pokok. Nah, hukum pokok ini meliputi hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Lalu yang kedua, hukuman tambahan. Nah, hukuman tambahan ini meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Nah, norma hukum ini memiliki sifat yang mengatur dan memaksa dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keadilan diwujudkan dengan terlindunginya hak-hak warga negara dan adanya hukuman yang tegas dan nyata terhadap anggota masyarakat yang melanggar norma hukum. Demi tegaknya keadilan, anggota masyarakat yang melanggar norma hukum harus dihukum karena perbuatan yang dilakukan telah merugikan dan merampas hak-hak anggota masyarakat lainnya. Nah,
Sekian materi dari bab 2 bagian B, yaitu arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Lalu sedikit yang bisa saya simpulkan bahwa tegaknya keadilan hukum akan menjadi jaminan bagi perwujudan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai sila kedua Pancasila dan sekaligus mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu sudah berakhir semua materinya. Setelah ini kalian jangan lupa untuk absen dan mengerjakan tugas yang telah saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.